Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indah Channel TV, kali ini saya mengangkat kisah Mbah Harun yang bertempat tinggal di Desa Beji, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Semasa hidupnya nama beliau sangat tersohor, sampai ke berbagai daerah di tanah Jawa ini. Karena setiap gerak-gerik atau ucapan yang beliau lontarkan, dianggap petunjuk rezeki atau keberuntungan, yang tembus ke angka togel dan itu nyata terjadi di masa hidupnya. Sampai beliau wafat pun masih banyak orang, dari berbagai daerah mengharap petunjuk itu dengan cara berziarah ke makam beliau. Padahal menurut Pak Tholib, yang sebagai juru kunci, Mbah Harun adalah seorang wali. Wallahu alam bis-shawab. Simak video ini, ambil yang baik tinggalkan yang buruk, selamat menyaksikan. Iya Pak, dengan Bapak siapa ini? Bapak Tholib. Bapak Tholib. Bapak Tholib selaku dari juru kunci ya? Iya, juru kunci Mbah Harun. Juru kunci dari Mbah Harun. Mbah Harun. Boleh diceritakan tentang Mbah Harun? Boleh. Seperti apa yang diketahui Bapak? Pengalaman saya ya. Iya. Pengalaman saya yang mulai tahun 2000 ada di makam sebagai saya juru kunci. Saya itu pertama-tama itu saya tidak tahu kalau Mbah Harun itu wali pangeran. Ternyata Mbah Harun itu seorang hamba Allah. Sampai sama orang-orang sini itu seorang nama guru. Mbah Harun itu banyak yang mengikuti. Dipintai seorang nomor lah, kasarnya nomor judi apa sembarangan. Loh, ternyata itu Mbah Harun ternyata tidak ngasih. Tetapi yang diucapkan Mbah Harun bilang kambing pasti metu nomornya kambing. Setiap malam itu makam itu selalu dijagain orang terus. Ternyata berziarah orang berziarah itu orang di mana-mana yang dipinta itu kan berpamit sama juru kunci. Kamu tujuan apa? Tujuan itu ada yang ini, ada yang ini, lain-lain lah. Iya. Ada kepangkatan, ada kederajatan, ada yang usaha pekerjaan, ada urusan nomor. Ternyata itu sampai orang itu banyak yang sukses, sampai nggak percaya kalau Mbah Harun itu hamba pangeran. Ada seorang Kiai Holil dari desa Petangbulu Sumber-Agung haji. Ternyata waktu sholat di sebelah selatan, Mbah Harun itu sholat di sebelah utara. Ternyata setiap hari Jumat Mbah Harun itu ada di sana. Ada di Mekah. Ada di Mekah. Itulah pengetahuan seorang hamba. Seorang hamba Yai Holil wali Allah itu pengetahuannya. Dulu nggak percaya kalau Mbah Harun itu orang wali. Ternyata Mbah Harun itu mempunyai julukan Wali Majnullah. Itu artinya apa? Wali Majnullah. Wali Majnullah itu nggak urusan sama manusia. Lepas dari urusan duniawi, urusan sama Yang Maha Kuasa. Sampai banyak orang yang bilang apa Mbah Harun itu edan ini. Sampai kalau makan setiap hari-harinya itu minta ke pasar. Kalau minta kerupuk satu dikasih dua nggak mau. Jadi kalau beliau lapar misalnya, beliau pergi ke pasar dan meminta kepada warung atau orang-orang jualan yang ada di pasar. Orang jualan yang ada di pasar, ada di warung. Misalnya masuk warung ya, minta kerupuk satu, dikasih dua nggak mau, tetap satu. Nah, kenapa? Orang itu yang dipegang jujur. Nah, sering Mbah Harun itu mengatakan, menceritakan tentang gini, hati-hati, surga itu duduk jaminan, surga itu duduk nggak mau sembayang, surga itu duduk nggak mau pinter ngaji, pengen wong sing bener. Nah, panggonane wong sing bener. Nah, sering Mbah Harun ngomong, lek wong delok wong alim, ojo delok pakaian, ojo delok penampilan. Kadang wong alim kitab, alim hukum, nang pangerane ndak alim. Iku jenenge penipu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Uang itu sing di utama itu yang kudu golek babon ilmu. Apa babon ilmu, Mbah? Aku takon. Apik nang menungso, apik nang pangerane. Saiki akeh sing pinter hadis ini ternyata ndak ono apa-apa nih. Ternyata sing memikirno barang sing danda, hati-hati. Kenapa Mbah Harun itu seorang hamba pangeran. Senin sama Kamis itu pasti mau bejang saya. Iya.
ini ilmu laduni, ini ke marifatan. Surga itu apa jaminan, Bang? Bukan, surga itu bukan jaminan. Duduk pengen wong sembahyang, surga itu duduk wong pinter ngaji. Surga itu enggak wong sing bener. Masih pinter ngaji, pinter sembahyang, lek ati ini bosok. Nah, itu Iya, percuma ya. Percuma, karena opo menungso itu lek wong sembahyang nyembah ayang-ayang. Kalau orang sholat, Nah, kalau begini, kalau orang yang sholatnya sholat ya, Iya, harus berpegang teguh kepada di dalam hatinya, jangan sampai kosong, hanya menyebut nama Allah, kelawan dzikir la ilaha illallah. Jangan sampai berangkulan lah dino kelawan bengi, siang dan malam lah. Ya, kasar seperti itu. Dan Iya. nanti kalau itu seperti gini, orang itu sekarang kan banyak orang melakukan sholat gini, sholat dulu gini, sholat apa? Orang sholat itu belum tentu sembahyang. Wong sembahyang belum tentu sholat. Yang benar apa? Sholatnya sholat yang dicari. Iya. Nah, karena sebab kenapa? Begini, seperti orang mengambil wudhu lah. Iya. Nah, ada mau masuk ke jeding ngambil wudhu, padahal yang berjorok lah ya. Iya. Wajah kata orang itu najis gini. Sebenarnya itu bukan itu yang najis. Iya. Asli bukan kencing, bukan darah yang najis. Yang najis itu adalah isi hatinya yang busuk, itu najis. Itu pembahasan secara hakikatnya. Nah, Kalau syariat seperti yang pada umumnya. pada umumnya. hakikatnya wudhunya wudhu. Ya, wudhunya wudhu. Tetapi itu ya seperti itu masih keliru seorang yang syariat itu. Seperti itu aslinya. Seperti Iya, itu. iya. Dan kenapa? Sekarang gini, sarung suci ya, Iya. baju suci, isi hati busuk kan gitu. Apa gunanya? Iya, betul. Itu karena penipu kan, seperti itu ya. Itu penipu Iya. manusia. Kalau Allah yang tidak bisa ditipu, ya Iya, betul. penipu itu. Hati-hati kalau ada orang seperti itu. Kenapa manusia ini seperti ini? Manusia harus mencari alim kitab, alim nang hukum ya. Iya. Kepada Allah tidak alim. Apa gunanya? Iya, betul sekali. Seperti itu manusia itu. Seperti orang syahadat. Syahadat apa? Kalau kamu syahadat Rasul, syahadat Rasul, enggak syahadat tauhid, tidak keterima. Syahadat tauhid enggak syahadat Rasul, ya enggak terima, tetap enggak diterima. Nanti Saya diterima. syahadat Rasul, ya syahadat tauhid. Seperti saya kan bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan seperti itu aslinya. Yang benar seperti apa? Yang benar seperti ini. Oh iya, kamu ke panggonan Allah, aku ke panggonan Allah. Itu arti bahasa Indonesianya apa? Oh, arti bahasa Indonesia begini. Oh iya, saya bersama Allah, kamu bersama Allah. Oh, begitu sebenarnya. Jadi salamnya harus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Lah iya. Misal kamu ke rumah saya. Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan gitu saja. Iya, betul. Kamu bersama Allah, saya bersama Allah. Aslinya seperti itu, aslinya. Iya. Bukan warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan. Itu syariat, itu apa itu? Itu hanya uluk salam syariatnya itu. Yang maksudnya itu yang biasa-biasa aja. Sedangkan yang Bapak Tulip sampaikan itu secara hakikatnya. Begitu ya. Itu sebenarnya. Iya, betul. Itu sebenarnya. Sekarang gini, kadang kan banyak orang ya Iya. bicara tentang gini, dalilnya ini, Qurannya ini sesuai, mengajinya ini najis, ini nggak boleh ngomongin orang gini-gini, orang itu gini-gini. Sebenarnya yang diomongin seperti itu ya, yang sebenarnya bukan orang itu yang tidak benar, yang bicara yang tidak benar. Ya kok bisa? Kenapa ngurusin orang? Kalau tidak tahu, kok tahu rasanya orang itu?
Kalau Iya, tidak ngurusin orang iya sih, kan seperti itu. Iya. Manusia itu, saya kalau orang puasa nahan haus, lapar, kambing kuat, ya. Iya, kambing iya. kuat. Harus tahu puasanya puasa. Kenapa? Puasa mata, hidung, kuping, kemaluan. Iya. Babakan semua harus puasakan semua 10. Babakan 9 Harus dipasakan semua. Lah, harus kok bisa 10? Iya. Ada yang tidak disebutkan, kenapa? Tidak ada orang yang tahu. Hanya ini. Apa ini? Pusar. Nah, kenapa? 10 jadi 10. Ya 10. 0 ya, 0 hanya 1. Siapa yang puasa itu? Hanya Allah. Cuma 1. Begitu aslinya. Iya, iya. Berhubung manusia ini tidak ada memahami bab itu, bab seperti itu, akhirnya mondok ini kita lihat seperti orang mondok. Orang yang ada di pondok itu kalau hanya 10 tahun 20 tahun yuk ya pinter lah, masa pinter dalil, Iya. pinter hadis. Betul. Kelakuannya kayak kambing. Iya, kelakuannya kelakuannya tidak seperti yang dibaca. Iya. Sesat. Tidak sesuai ya. Iya, tidak sesuai yang dengan yang dibaca. Maka diurulkan seperti itu manusia itu. Opo-opo iki kekate rusak kabeh. Opo sing dasar rusak pangeran. Aslinya seperti itu. Baik pun ustaz, baik pun kiai, hati-hati. Zaman sekarang ini banyak kiai. Loh. Nanti yang diharapkan itu ujung-ujungnya uang, ya. Iya, Uang. Nah, kalau nanti kalau ada uang seperti Thailand itu seperti harusnya udah nuntut gini-gini. Iya, karena apa sebabnya? Belum keluar dari duniawi seperti itu. Kalau sudah keluar, udah nggak mau mbak orang itu bicara gini-gini, udah seperti Mbah Harun ya. Iya. Orang banyak kan seperti Mbah Harun, orang kadang kan banyak. Mbah Harun itu apa? Mbah Harun nggak ngurus. Jadi misalkan ini kan Mbak, seperti yang Pak Tolib bilang, Iya. Pak Harun itu tidak memedulikan apa yang dibicarakan Orang. atau apa yang dinilai orang tentang dirinya, tentang beliau. Ya. Tidak menghiraukan ucapan mereka ya. Yang diutamakan dirinya dengan Tuhan. Kan dengan gitu. dirinya Tuhan. Kenapa Mbah Harun nggak ngurus itu? Ucapnya Mbah Harun itu biarin orang bicara gini-gini. Pokok satu, jangan ngoreksi orang, koreksilah diri kita sendiri. Satu, Mbah Harun bilang sopo-sopo madep mantep bakal keanggap. Sopo-sopo madep mantep bakal keanggap. Nah, Itu bahasa Indonesianya apa? siapa-siapa menghadap mantap itu bakal keangkat lah, bakal diakui lah oleh Maha Kuasa lah, kan seperti itu maksudnya, seperti itu. Iya, iya. Dan nanti kalau ada orang, Mas kan sering menjadi seorang guru lah ya. Iya, iya. Guru itu jangan gampang terkecoh. Kalau manusia ingin menjalan kebenaran ya, Iya. gurulah kepada diri kita sendiri, Bergurulah kepada diri kita sendiri, yang dinamakan guru roh. Gitu. Lah, bagaimana? Kok bisa? Kalau bisa menyatu, bersatu, satu dengan roh. Kenapa? Badan kita kok tidak bersatu dan roh? Ya aslinya syariatnya bersatu. Kenapa? Kok tidak bisa nyampe bab itu? Kenapa? Badan ini kan kotor. Iya. Kalau sudah suci, menuju dengan roh suci, ya bertemu dengan diri kita sendiri. Kalau tidak bertemu dengan bab itu, bab seperti itu, ya tidak bertemu lah. Hanya jin yang muncul, yang datang. Hanya Iya, jin. iya, iya. Loh, kalau Bertemu dengan jati diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. harus berguru sama guru roh, guru waskito.
Seperti itu. Jadi guru roh itu adalah guru waskito. Guru waskito yang seperti yang didalilkan Gus Dur. Nah, seperti itu. Nanti kalau bertemu dengan guru waskito yang ditancapkan nang jero dodo, nanti kamu ada pembimbing ke jalan kebenaran. Seperti itu. Itu syariatnya gini, hakikatnya gini, torekotnya gini, seperti itu. Saya kalau mengaji sama Mbah Harun seperti itu. Itu non sewu nggih, Iya. mohon maaf. Itu kalau Pak Tholib ngaji dengan siapa? Mbah Harun, itu secara mimpi kah atau secara bagaimana? Loh, kalau saya pribadi ya, Iya. itu pribadi saya. Tidak. Karena Mbah Harun itu setiap Kamis sama Senin ya, Iya. dari makam itu keluar mau bejang saya untuk ngaji. memberikan wejangan. Memberikan wejangan. Membejang saya dan memberikan wejangan. Ini jalannya seperti ini. Ini jalan seperti ini. Ini lewatnya ini. Terkadang ya saya sempat bingung. Iya. Sebab kenapa kok saya bingung? Mbah Harun itu kan orangnya jadi 9 di sini. Mana Mbah Harun yang asli? Ternyata saya itu sampai menemukan yang asli. Ternyata saya itu bersemedi lagi. Ada wejangan sama guru. Kalau kamu ingin tahu dengan dirinya, jangan tidur berapa hari, 41 hari. Ya tidak tidur lah. Itu kan wejangan guru. Iya. Tidak tidur. Jadi Pak Tholib pernah nggak tidur selama 40 hari? 40 hari enggak tidur. Itu siang dan malam. Ya? Siang dan malam. Kalau 7 hari 7 malam saya sudah biasa enggak tidur. Lah, Itu dalam keadaan bertirakat. bertirakat seperti ini. Lah, katanya cinta pangeran, cinta Allah. Allah tidak tahu tidur. Ya jangan tidur. Kalau masih tidur, ya lu takut ada apa-apa ya enggak tahu. Iya. Misalnya kamu Iya. ingin menjenguk apa, ya melihat apa, tapi kamu tidur. Ya tidak tahu Kan nggak ketahuan ya. apa tadi yang lewat di sini siapa kan tidak tahu. Iya. Nah, kalau saya tidak tidur takut ada orang lewat sini. Oh iya, tadi malam ada orang lewat sini, bajunya ini, sandalnya ini, ya bawa ini kan Iya, tahu. betul. Kalau tidur ya tidak tahu. Cuman yang jadi persoalan kan gini Pak ya. Ya. Kalau saya sendiri yang jelas nggak mampu. Kalau nggak tidur 3 hari saja wis lemes, wis meriang kabeh cari wong Jawa ya. Itu gimana Pak? Nah, itu sebenarnya kan seperti itu. Itu satu udah kurang niat ya. 2 pingin taunya tuh itu tanggung gitu ya. seperti gini bang, seperti gini aja bang. Katanya kamu cinta Allah ya. Iya. Lah, kok bisa Allah nggak tahu tidur? Kamu kok tidur? Katanya kamu cinta. Kata masuk nggak cinta sih. Nah, kalau saya sendiri kan sebagai manusia kan terbatas kemampuan kita. Lah, memang manusia itu terbatas. Tapi lah seperti ini bang. Tapi seperti ini bang. Saya nggak tidur. Saya yakin saya sudah bersemayam. Seperti itu. Iya. Bersama Allah. Pasti saya kuat. Ya kuat bang. Coba kamu mau jadi ingin tahu seperti itu, seperti ini. Tapi ragu. Ya enggak tahu. Iya ya. Dalam kata arti intinya kita harus memantapkan hati kita untuk melakukan hal itu. Seperti itu. Harus. Kenapa? Satu, harus berguru kepada dirinya. Iya. Baru kamu nanti bertemu dengan dirinya. Kan kadang banyak bang ya orang yang pintar bang. Hati-hati bang. Kadang itu orang ada berguru yang pada jin bang. Itu bahaya bang. Neraka itu masuk bang. Itu Ada. orang berbahaya bang. Iya, berguru terhadap jin. Jin. Saya ke makam Romo Kiai Hamid. Ditemui sama Romo Hamid. Hati-hati. Takut jin merupai Hamid. Iya, betul. Iya. Loh, itu bahaya tuh bang. Loh, begini bang. Loh, mana mungkin kamu bertemu dengan Kiai Hamid dengan sendirinya kamu belum ketemu. Iya. Iya sih. Iya. Loh, kalau kamu sudah bertemu dengan dirinya,
mau ingin bertemu dengan siapa kamu? Pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Orang kan banyak bohong sekarang. Kenapa? Saya ke makamnya Syekhuna Holil Bang, saya sudah ditemui. Kalau orang seperti itu Bang ya tidak mungkin dengan dirinya, tidak tahu dengan diri kita ya belum ketemu, apalagi ketemu Mbak Holil. Dengan dirinya saja tidak kenal, mau tahu orang lain begitu. Nah, maksudnya seperti itu. Takut yang datang itu takut jin yang menyerupai merupakan beliau. Mbak Holil. Menyerupai. Iya. Iya. Wah, bertemu gini itu bohong, kecuali orang tingkatan kemarifatan, tingkatan seperti orang hamba pangeran, wali Allah, itu bisa. Bahkan ya buat apa ke makamnya, di rumah saja sudah ketahuan gitu. Iya. Jadi gini Pak ya, mohon maaf sebelumnya ya. Seperti Bapak sendiri pernah bercerita tadi di belakang layar ya, kalau Bapak itu sering berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan almarhum Mbah siapa? Mbah Harun. Ya. Itu mohon maaf ya, maaf. Apakah beliau itu asli beliau atau siapa gitu? Dan saya kan dikasih amalan. Nah, sebelum dikasih amalan beliau datang dalam mimpi atau bagaimana? Begitu. Sebelum dikasih amalan saya memang ada petunjuk tapi dalam suara. Ada petunjuk dalam suara. Kalau kamu bertemu dengan saya, ingin bertemu dengan saya, kamu jangan tidur. Saya kaget. Aduh, kalau nggak tidur saya kuat. Apa kuat apa enggak? Kalau bertekan tentu punya keyakinan bahwa kamu ini punya Allah, ya kuat. Ternyata 7 hari ya, 7 malam. 7 hari 7 malam nggak tidur. Nggak tidur. Bertemu. Itu saya masih ragu, takut jin. Iya. Nah ini perlu diungkap, saya perlu diceritakan. Masih ragu, takut jin. Ternyata jin yang datang. Berupa seorang guru. Maksudnya berwujud Mbah Harun. Berwujud berupa Mbah Harun. Nah, sampai ternyata kalau kamu ingin tahu jelasnya ya. Iya. Bertemuilah dengan dirinya sendiri. Apa ini? Ini ajaran apa? Bertemu kamu dengan guru roh sejati. Guru sejati. Iya. Ketahui kamu, bagaimana ajaran seperti ini. Kamu puasa. Kalau kamu tidak mau puasa, jangan tidur berapa hari, 41 hari. Aduh, kaget ya. Apa kuat? Saya memilih tidak puasa tapi tidak tidur. Selama 41 hari. Itu siang dan malam. Siang dan malam. Enggak merasa sakit gitu enggak? Saya yakin bahwa saya ini punya Allah. Oh iya. Yang untuk sehat, antara sakit, enak tidak enak itu kan pasrah saja lah. Iya, pasrah sama Allah. Memang Allah ini kan punya segala-galanya. Iya. Nah, kan gitu. Ternyata saya ngelakukan, ternyata badan saya ini, orang tua saya ini sampai bingung. Loh, mana Tolib yang asli? Loh, apa Tolib ini sudah meninggal? Ada yang ada di kursi, ada yang ada di makam, ada yang mandi, kata orang tua saya. Oh, jadi terlihat banyak. Padahal saya ada di rumah, duduk di kursi. Nah, itu pun maaf ya, Pak Tolib merasakan hal itu. Merasakan. Maksudnya kejadian itu juga tahu gitu. Dia tahu bahwa ada kembarannya. Saya lah, ada kembar. Urusan baju tidak sama. Urusan baju itu tidak sama. Itu yang dinamakan guru roh. Untuk meyakinkan bahwa yang datang atau yang menampakkan diri itu adalah guru roh, apa sebagai pembuktian? Misalkan saya melakukan itu, kan takutnya jin kan ya. Supaya kita itu yakin kalau beliau itu adalah guru roh, kan pasti ada kata-kata yang mustajab atau kata-kata yang ampuh gitu. Saya langsung dikasih ujangan wirid ya. Iya. Hati-hati suara dengan guru saya ya. Iya. Guru saya mengasih suara, hati-hati nanti ada seorang yang akan datang ya. Iya. Harus diwiridin seperti ada dibacain seperti ini. Nanti kalau itu jin merubah seorang, kamu menyerupai seorang, kamu antara guru
tolonglah bacain ini. Ya ternyata saya bacain ya, ternyata hilang. Nah itu jin juga loh. Bagaimana suami saya ya hampir putus asa ya. Iya, hampir putus asa. Ternyata saya ada petunjuk lagi. Kalau kamu ingin bertemu dengan dirinya, melihatlah kamu pada hidungnya, pada guru waskito. Bayangkanlah seperti kamu di dalam kaca. Terus, wah, ternyata bacanya ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israel, ya. Ternyata kalau memang jin dibacaan seperti itu, kabur. Pasti kabur. Kalau asli nggak bakal kabur. Itu langsung dari malaikat langsung. Begitu kan? Jadi mohon maaf ya. Bacaan yang dibaca Bapak barusan itu ada petunjuk hanya berupa suara gitu ya. Berupa suara. Saya nanti sampai berakhir nanti saya akhirnya tanya. Jadi ayat yang tadi itu untuk memastikan bahwa yang datang itu asli atau baharun yang asli. Jadi kalau yang palsu, kalau dibacain itu pasti hilang, kabur. Kalau asli baharun yang datang pasti tetap berdiri. Tetap berdiri. Ya, tetap berdiri. Itu tetap ngobrol seperti itu. Ini termasuk itu ya, termasuk pada diri kita. Artinya guru roh. Misalkan saya melakukan tirakat seperti yang Bapak Tulip sampaikan tadi. Misalkan datang yang menyerupai saya. Jadi bacaan itu bisa bisa jadi senjata ya. Bisa senjata ampuh lah. Iya. Itu ibaratkan senjata pamungkas saya. Iya. Senjata pamungkas. Nah, kalau dibaca, bisa diulang kata-katanya, bisa diulang. Nanti kan ada orang merupai diri kita sendiri ataupun guru ya. Iya. Seperti itu. Nanti kalau ada orang yang datang bacain ini, wirid ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israfil. Kalau orang itu kabur, hilang, itu jin. Itu dibaca berapa kali? Itu hanya dibaca satu kali aja. Karena kan sudah berhubungan dengan guru roh. Iya. Nah, amin. Kadang kan saya ke makam Barun, saya langsung ditemui. Itu bohong itu. Barun itu masih pun nggak tahu masuk rumah, nggak tahu masuk di dalam makam. Tempatnya itu di luar saja ya, di luar saja itu. Kadang masih ada siapa, nggak ngobrol sama siapa. Orangnya itu mahal, pembicaranya itu mahal. Jarang bicara. Barun itu. Terus ada satu pertanyaan nih. Sebelum saya datang ke sini, saya kan mendengar cerita dari bapak saya dan dari warga sekitar rumah saya itu terkenalnya Mbah Harun ini kan, mohon maaf ya, terkenalnya untuk mencari nomor katanya. Nah, Bapak Tulip sebagai juru kunci di makam beliau itu kan seluk-beluknya lebih paham. Menanggapi hal yang seperti ini seperti apa, Pak? Begitu, saya kan banyak orang penjara ya. Iya, penjara. Dari Banten, Kalimantan, Bali. Paling jauh dari mana? Paling jauh itu dari Banten sampai luar Jawa lah ya. Ada dari banyak. Kadang dari Madura, dari luar Jawa. Begitu sepertinya. Saya kan sebagai juru kunci di sini. Iya. Seperti ini. Bang, abang kok kayak kelihatannya susah. Saya begitu. Iya, saya banyak hutang. Terus, mau cari apa? Ya kasarnya lah ya. Iya kasar. Itu nomor lah. Iya. Saya kalau nanti dapat nomor untuk biar nyawa hutang pada si A dan si B ya. Iya. Kamu kok sampai ke sini mencari nomor? Iya, saya dulu terkenal. Mbah Harun itu dulu sering ke rumah saya ke Sumatera. Iya. Mbah Harun itu di sana itu sampai ada di Sumatera itu mengeluarkan nomor sama di sini. Di sini tuh sampai dikejar-kejar orang untuk menuju nomor seperti itu. Padahal secara nyata belum tentu ya. Belum tentu ya. Lah secara nyata ya bagaimana sampai Mbah Harun sampai ke Sumatera. Padahal Mbah Harun itu sendiri asli warga sini. Warga Beji ya.
warga Beji Krimun. Beji Krimun, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Secara kasarnya, kenapa deh? Saya sempat bertanya deh, Mas, kok bisa kamu bercerita? Iya, zaman dulu, zaman lalu, sampai ya Koni Barun itu sering mengeluarkan nomor di sana. Sebenarnya ya tidak mengeluarkan nomor, Mbah, apa rezekinya? Seperti itu ya. Iya. Kalau ingin rezeki, udah sapinya aja dijual biar punya rezeki. Itu pasti keluar sapi, begitu. Oh, jadi apa yang diucapkan oleh almarhum Mbah Harun itu tembus ke nomor. Jadi menjadi asumsi masyarakat atau orang yang percaya atau penziarah itu meyakini apa yang disampaikan Mbah Harun jadi ditombok nomor gitu. Tombok nomor. Kalau urusan orang hutang berhutang, kalau urusan orang sakit ya, ada orang sakit, Mbah, apa? Teman saya sakit apa? Melembung. Perutnya membesar ya. Perut membesar. Nah, secara kasarnya diganggu orang, ya. Iya. Udah beli ini sebatu, disuruh minum, langsung sembuh. Nggak mau ambil pusing. Ini salah satu karomah yang dimiliki beliau ya. Iya. Jadi kalau orang sakit, ucapan Mbah Harun itu, kalau orang sakit bisa sembuh, kalau urusan orang hutang bisa lunas. Dari nomor gitu. Tapi sampai sekarang orang penjara kepada Mbah Harun itu pasti nomor. Kebanyakan itu. Kebanyakan. Saya padahal Mbah Harun sendiri nggak pernah ngasih nomor. Nggak pernah. Malam baru sampai marah kalau dimintain nomor. Iya. Nanti kalau orang, wah, udah pulang, saya nggak punya nomor. Oh, jancuk jarang nih. Itu bisa tembus ke nomor. Berarti itu apa yang diucapkan itu jadi. Kata-kata jancuk jarannya tadi. Mereka mengira sudah kuda. Kuda. Karena Mbah Harun itu bisa membaca pikiran orang. Bisa membaca pikiran orang, bisa menilai hati seorang. Wah, ini datang ke sini, mau ini. Itu langsung, Bang. Oh, gitu ya. Saya sendiri, orang di sini, orang Beji Krimun, Mbah Harun dikasihin nomor. Itu enggak kaget, apa? Karena dulu enggak heran ya. Enggak heran. Mas hidupnya sudah dikejar-kejar orang karena Mbah Harun kalau keluar dari dalam rumah ya, yang ngikutin seperti karnaval. Mbak, apa rezeki ini yang Mbak? Seperti itu. Seperti karnaval. Saking banyaknya yang percaya. Sampai orang berkelahi. Kenapa berkelahi? Kata orang ya, ada yang tidur di rumahnya, ada di pasar Nguling, ada di pasar Ngopak, ada di pasar Dawe, ada di Grati, ada yang tidur katanya. Baru itu Mbah Harun itu terlihat banyak gitu ya. Jadi banyak gitu banyak, ya. Iya. Tapi orangnya itu terkadang Mbah Harun itu kalau hari Jumat ya nggak ada di rumah. Waktu hari Jumat ya, kalau mau sholat itu ke Mekah. Kalau hari Jumat itu katanya orang tidak sholat seperti itu, maksudnya seperti itu. Iya. Harun itu. Padahal itu secara nyata memang nggak ada di sini gitu. Apanya? Ya ada, kata orang yang haji ada di Mekah. Oh gitu. Kata orang yang minta rezeki nomor ada di sini katanya, seperti itu. Oh itu gitu. Jadi simpang siur. Jadi perdebatan. Seperti itu. Nah, ini kan Bapak selaku juru kunci ya. Untuk menanggapi cerita-cerita seperti itu atau masalah-masalah seperti itu, apa sih pendapatnya Bapak atau penjelasan dari Bapak? Penjelasan saya kan sebagai juru kunci ya. Iya. Seperti itu saya ini kan sering ya. Iya. Menolong orang ya. Iya. Penjelasannya. Oh, sejelasnya seperti itu. Mbah Harun itu sampai mengeluarkan seperti itu. Mbah Harun itu kalau menurut ulama besar ya. Iya. Mbah Harun itu penjelasan saya bagaimana ya yang dijelaskan, kalau takut nggak percaya ya tidak dijelaskan ini
kamu sudah bertanya kan ya? Iya, enggak masalah. Ya, Mbah Harun itu seorang hamba waliullah. Ya. Iya. Mbah Harun itu seorang waliullah. Kenapa? Mbah Harun itu zamannya kelakon ya, zamannya musafir lah ya. Iya. Musafir sampai meninggalkan anak cucu, meninggalkan istri, meninggalkan harta semuanya. Mbah Harun itu. Mbah Harun semasa hidup. Mbah Harun semasa hidupnya pernah sudah meninggalkan urusan duniawi. Urusan duniawi ditinggalkan semua. Enggak. Kalau nanti kalau tanya seperti itu, Mbah, dari mana Mbah? Kan seperti itu Mbah Harun. Saya keliling dunia. Gitu. Jawabannya seperti itu. Loh, kok bisa? Iya, karena alam ini seperti telur ayam laki-laki. Jawabannya. Kalau kamu nggak percaya seperti itu, kata Mbah Harun, caranya nggak rumit, nggak ruwet, secara kasarnya seperti itulah ya. Iya. Bagaimana Mbak? Ingin tahu satu yang benar, jujur, benar, seperti itu, benar dan jujur. Itu. Ya kok bisa Pak? Iya, misalnya ada orang dari mana Pak? Dari minta apa? Dari pasar minta untuk buat makan. Udah, buat apa? Syaratnya orang itu harus jangan malu. Iya. Seperti itu. Kalau orang malu nggak bisa ya. Mau nyampe itu lama, kata Mbah Harun seperti itu. Iya. Kalau penjara ya, iya. Datang. Gini aja kan ini. Saya tidak minta kepada Mbah aja kan betul ya? Iya. Minta kepada juru kuncinya kan ini ya? Iya. Saya pasrah aja kepada juru kuncinya. Enggak apa-apa, asal satu syarat. Yakin. Percaya. Ya, yakin dan percaya itu satu syarat. Nanti saya bisa menolong hanya satu. Kalau kamu sudah lunas para penjara ya. Iya. Kalau kamu sudah lunas urusan hutang, nanti kamu berhenti. Itu saya. Oh iya, ternyata berhenti begitu. Ternyata sampai berhenti akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang sudah. Sampai sekarang itu kalau penjara nanti ini kan hari Jumat ya. Iya. Pasti datang kadang orang 5 itu dari desa mana-mana lah, dari mana-mana, dari berbagai desa ya? Dari berbagai desa. Kalau sekarang ini ada orang menginap kan, orang dari Majang, saya kan bertanya, iya, urusan apa Pak? Biasa zaman sekarang Hongkong ya Pak. Nomor gitu. Iya. Bagaimana Pak Juru Kunci, boleh apa enggak? Itu tujuan sendiri-sendiri kok. Bagimu ya urusan kamu, bagiku ya urusan saya. Udah saya hanya doakan aja. Iya, supaya cepat sukses kan seperti itu ya. Iya. Itu. Udah, ternyata oleh 2 hari di sini udah utang 150 udah lunas. 150 juta. Ya, udah lunas. Dikasih apa? Secara misalnya kasarnya kan nomor kan seperti itu. Iya. Itu mohon maaf ya. Itu Bapak yang ngasih atau beliau yang mendapatkan petunjuk itu sendiri? Yang ngasih itu penjara kan pasrah saya. Iya. Saya duduk di kakinya Mbah ya. Iya. Di kaki guru lah. Iya. Saya memintakan kepada Allah lantaran dari karomah Mbah Harun. Iya. Ternyata dikasih petunjuk saya sama guru saya. Iya. Ini nak, kasihkan nomor ini seperti itu. Oh gitu. Ini Pak, ini nomornya Pak. Terima kasih, ternyata goal dapat 150 sampai sekarang utangnya itu lunas. Akhirnya datang lagi temannya mau banyak utang juga. Aduh, tanya tujuan apa? Saya tujuan apa sih nih? Daya, apa sih ini itu nomor? Ayo, iya. Dan ternyata bagaimana? Boleh saya menginap di sini? Enggak apa-apa, asal tujuan benar. Itu satu. 2, asal Bapak kalau ada di sini titipkan. Zaman sekarang kan banyak orang yang
niat jahat lah, takut banyak penipu gini, akhirnya KTP diserahkan. oh sebagai iya. syarat ya. Iya, sebagai syarat penipu ya. Nah ternyata jam 2 saya kasih petunjuk alamat saya. Saya kan dikasih uang ya. Iya. Itu urusan gampang Pak, asal kamu sudah sukses. Seperti itu saya. Iya. Ya, bukan orang mencari nomor, hanya Banyak tujuannya ya. ya banyak tujuan lain-lain. Ya, pangkat, mau sukses pekerjaan untuk Ingin dagang, menjadi mungkin seperti kepala desa ya, mungkin. kepala desa, untuk menjadi dagang apa seperti itu. Untuk lain-lainnya. Dan nanti Datang berziarah untuk minta wasilah karomah dari Mbah Harun. gitu ya. iya minta petunjuk, kasarnya seperti itu. Oh, minta petunjuk. Minta petunjuk. Nanti orang kan tanya pekerjaan, Bah, saya enaknya kerja apa, kan seperti itu ya. Iya. Judulnya saya apa kerja. Kamu jadi dagang. Jadilah kamu dagang jagung, bertekan seperti itu ya. Iya. Ya seperti itu akhirnya. Akhirnya ternyata setelah langsung dikasih petunjuk, langsung dijalani, ya sukses sampai sekarang jadi haji. Seperti itu. Iya. Termasuk banyak sekali ya cerita yang disampaikan Bapak Tulip sebagai juru kunci Mbah Harun itu ya. Iya. Dari tujuan ziarah, Iya. para penziarah ke sini, terus karomah-karomah yang dimiliki beliau semasa hidupnya sampai sekarang ya. Ya. Jadi masalah Bapak Tulip sering berjumpa dengan beliau itu berlaku sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Karena saya itu bilang, guru saya itu bilang, kalau ada keperluan menghubungi saya. Amin Allahumma. Nah, sampai sekarang kalau ilmu saya, kasarnya ilmu lah ya. Iya. Saya lain-lainnya itu kalau kamu ingin nolong orang lewat ini doanya, jalannya ini enggak sama. Nolong, maaf ya, Ya. nolong dalam kata arti nolong orang sakit kah? Orang sakit, urusan nomor, urusan Orang orang bekerja. bekerja sulit, biar Ya. lancar. Mungkin jodoh mungkin. Ya 99%. Amin Nah, Allahumma. karena amin. bukan saya yang ngasih. Iya. Karena saya hanya menyampaikan petunjuk. Iya. Seperti itu kan. Iya. Akhirnya ternyata ada sampai sekarang orang Cina itu, Iya. ya sampai sekarang ini ya, Cina Probolinggo yang namanya Sung Yang itu, Iya. sampai sekarang ini ya, Siapa namanya? Sung Yang. Suyang. Ya. Iya. Sampai sekarang ini, dulu kan bangkrut. Iya. Nah, dulu kan bangkrut, ternyata menyepi di makam Mbah Harun sama saya. Iya. Sampai sekarang ini hartanya tuh melimpah. Iya. Ya, dikasih apa sama Mbah Harun? Petunjuk. Petunjuk apa? Udah apa keinginan kamu, tujuan kamu, udah diteruskan. Kerjanya orang itu main, udah disuruh teruskan. Iya. Nah, nggak haram, nggak dosa. Bukan itu. Ya dosa, tapi dosa kecil. Begitu. Nanti sampai saya banyak sebenarnya nggak dosa main itu. Asal nggak merugikan orang. Kalau merugikan orang ya dosa. Gitu. Meskipun kalau diterapkan tetap sistemnya rugi ya. Sistemnya rugi, kan rugi. iya. Tapi kan gini, bila kita terjun dalam nun sewu ya, Ya. terjun dalam dunia permainan harus siap kalah dan menang Ya, kan gitu. siap kalah dan siap menang. Nah, seperti itulah ya. Ya, kalau orang itu terjun dalam permainan, sudah siap menang, ya siap kalah. Kalau tidak mau kalah, ya jangan main. Nah, seperti itu kan. Betul. Saya- Rugi di sini dalam artian bukan yang dalam permainan, bukan, tapi di luar permainan kan gitu ya. Ya. Mungkin cukup Pak ya. Ya. Mungkin cukup. Saya banyak-banyak terima kasih atas penjelasan Bapak Tulip selaku juru kunci dari makam Mbah Harun, Peci, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Ya teman-teman Indah Channel TV, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.